Di seluruh dunia lama, misteri dan kebijaksanaan tersembunyi mengalir sunyi di setiap peradaban. Namun, karena hasrat pencarian yang tak kenal lelah dan penindasan yang berulang, para pemikul kebenaran itu membungkus pengetahuan mereka ke dalam mitos, dongeng, dan naskah suci, meninggalkan jejak-jejak samar bagi hati yang peka. Tulisan-tulisan kuno ini tetap terbuka hingga kini, namun rahasianya tersembunyi di permukaan. Hanya terungkap bagi pandangan yang tajam dan penuh kehati-hatian. Bahkan di dalam Alkitab, petunjuk samar menanti mereka yang berani melampaui pemahaman harfiah. Salah satunya, Kristus ada di dalammu. Menyimpan wahyu mendalam. Bait sejati bagi Ilahi bukanlah bangunan dari batu, melainkan bertakhta dalam tubuhmu sendiri. Malam ini, kita akan menyelami salah satu misteri spiritual tertua umat manusia, warisan yang berbisik dari berbagai tradisi di bumi. Bersama, kita akan mengungkap mekanisme terdalam di balik kebangkitan kelenjar pineal, disebut pula membangunkan kesadaran Kristus dari tidurnya, saat kita melangkah ke alam yang lebih halus dari sebelumnya. Terima kasih telah membuka pikiran untuk penjelajahan ini. Marilah kita mulai dengan proses kuno yang disebut sebagai minyak pengurapan Kristus, yang melambangkan tumbuhnya kesadaran Kristus di ranah pikiran. Jauh di dalam tengkorakmu tersembunyi sebuah ruang kecil bernama claustrum, terletak di pusat kepala. Dari sinilah lahir suatu zat suci yang dikenal sebagai cairan cerebrospinal, bagaikan minyak dalam wujud gaib. Cairan ini dilahirkan di penjuru otak besar. Dalam warisan kebijaksanaan purba, eliksir berharga ini dijuluki Kristos. Esensi penopang hidup ini melakukan perjalanan sunyi, mengalir lembut dari otak turun sepanjang ruas-ruas tulang belakang, dan akhirnya tiba di plexus sakral, sebuah pusat energi yang terletak di dasar tulang punggung, dekat sakrum, wilayah kedua terendah dari jajaran tulang belakang. Perjalanan minyak ini melintasi tangga spiral tulang belakang, mencerminkan arsitektur luar biasa tubuh manusia. Tulang belakang adalah pancaran langsung dari otak, kosmos mini, yang menggambarkan perjalanan kesadaran, jatuh dari langit ke dalam jasad. Kisah perjalanan mitis ini pula yang melahirkan legenda Santa Claus, sang pembawa hadiah tak kasat mata yang turun melalui cerobong, membawakan pemberian. Sesungguhnya, yang turun ialah minyak suci, mengalir ke sakrum sebelum berbalik naik kembali. Hadiah yang dibawanya tak lain dari kesadaran tinggi, terjaganya kesadaran Kristus. Setiap bulan, tatkala bulan kembali ke rasi langit saat kau dilahirkan, sesuatu yang agung terjadi. Sebuah percikan halus, benih luar biasa, tercipta dan berakar di solar plexus, pusat energi yang terletak di atas ambang sakral. Ini bukan sekadar metafora puitis. Pengetahuan kuno menyebutnya sebagai matriks purba. Tanah awal dari segala kehidupan, lautan di mana keberadaan berenang. Minyak suci itu beristirahat di sanggar sakral, menunggu kelahiran benih bercahaya ini. Sebuah siklus yang terulang 12 kali dalam 1 tahun kalender. Proses ini dimulai dalam rentang 2,5 hari dalam setiap bulan, tatkala bulan menyeberangi zodiak yang sama dengan zodiak mataharimu saat lahir. Benih yang lahir inilah Kristus yang hidup, dan solar plexus, kerap disebut Bethlehem, adalah palung kelahirannya. Namun perjalanannya baru separuh jalan. Untuk kenaikan sejati, benih dan minyak vital ini mesti naik, kembali menuju pusat pikiran. Dalam kemajuannya menanjak tulang belakang, getarannya menguat, cahayanya kian memancar. Pertama-tama, cairan ini terpecah di 2 kelenjar utama, pineal dan pituitari, si kembar suci, gema dari kutub maskulin dan feminin. Keduanya membangun landasan bagi kelahiran anak spiritual di hati tiap insan. Mengalir turun lewat 2 arus saraf, yang dalam tradisi yoga dikenal sebagai Ida dan Pingala. Minyak suci ini dijumpai pula dalam khazanah spiritual India. Pingala, kanal surya,
selaras dengan kemilau madu dan aliran listrik dari pineal, ida, kanal bulan, dengan kelembutan susu dan energi reseptif dari pituitari. Begitulah benih Kristus tumbuh di Bethlehem dalam dirimu, tercipta dari kesatuan kedua kutub, maskulin dan feminin. Yusuf dan Maria yang mewujud di mikrokosmos tubuh manusia, menuruni ruang kepala. Minyak ini kadang disebut sebagai amanah dari surga. Di sini, surga bukanlah alam jauh, melainkan kubah kepalamu, sanktuari tertinggi. Tubuh adalah taman yang bersemi. Wilayah hati adalah oasis abadi yang dulu dinamakan Midgard. Bagian dasar, cakra sakral dan akar telah lama disimbolkan sebagai Sodom dan Gomora, perlambang medan hasrat rendah, nafsu naluriah, dunia ragawi. Sebagai pembanding, surga, tanah yang mengalirkan susu dan madu, berada di atas ranah jiwa sadar dan hati yang murni. Dalam biokimia, pineal menghasilkan cairan keemasan serupa madu, kaya DMT, sedangkan pituitari memancarkan cairan lembut laksana susu. Inilah rahasia di balik simbol susu dan madu, penanda kenikmatan batin tertinggi. Tiap siklus bulan, minyak suci ditarik turun, menantikan kelahiran benih berikutnya. Jika kita mampu mentransmutasi esensi ini dan mendorongnya naik kembali, ia mengalir sepanjang koridor tulang belakang menuju medula oblongata, pons, dan otak tengah. Di jalur ini, ia bersilangan dengan saraf vagus. Dalam teks kuno disebut saraf pneumogastrik yang membentang dari batang otak dan bersatu dengan organ vital di dada dan perut. Jaringan saraf rumit ini sejak lama disebut pohon kehidupan. Para leluhur memahami ini. Setiap bulan, taman solar plexus melahirkan prinsip Kristus yang baru. Untuk mengasuh minyak ilahi ini, seorang pencari hendaknya menahan diri dari kebiasaan merusak, pelampauan, konsumsi ceroboh, kebiasaan yang menimbulkan stres atau kekerasan, ataupun penghamburan inti vital. Dengan melindungi cairan gaib ini, sang pencari membiarkannya naik, meniti tangga hati dan gerbang tenggorokan. Ritual-ritual seperti pernapasan sadar, meditasi mendalam, kecermatan pola makan, dan keadaan batin yang tenang, semua menyiapkan kondisi optimal bagi naiknya esensi Kristusik, membawa getaran yang kian menguat. Pada akhirnya, cairan ini melintasi saraf vagus di puncak tulang belakang, menapaki 33 anak tangga ruas, mencerminkan usia Yesus Kristus saat disalibkan menurut sejarah. Di puncaknya, minyak itu bertemu talamus optik, inti berbentuk telur yang bersembunyi di jantung otak. Saat minyak suci meniti persimpangan ini, tradisi menyebutnya sebagai penyaliban. Inilah akhir penglihatan fana dan lahirnya mata spiritual. Pada momen ini, terjadi sebuah kematian, bukan kematian minyak itu sendiri, melainkan keberangkatan dari kesadaran ragawi. Daya minyak suci berlipat 1000, membanjiri talamus optik selama 2,5 hari. Gaung simbolik dari siklus bulan dan 3 hari dalam kubur yang legendaris. Dalam masa ini, energi tetap diam, bagaikan menetas dalam sunyi dalam otak kecil, sebelum akhirnya bangkit menuju pineal. Kenaikan ini menempa persatuan sakral antara talamus optik dan pineal, membangkitkan mata ketiga, singgasana ilahi dalam dirimu. Pineal dimahkotai oleh aktivasi. Misteri kristal terbuka di sekelilingnya, dan tingkat keberadaan yang lebih tinggi terlahir. Melalui puncak batin inilah, yang oleh leluhur disebut bait sejati, nafas dan roh meresapi keberadaanmu, menyalakan percikan suci terdalam. Para penjaga hikmah Mesir dan Yunani mengagungkan talamus optik sebagai cahaya dunia. Pemahaman anatomi mereka melukiskan perjalanan minyak suci dari claustrum, melalui transmutasi di pineal dan pituitari, lalu naik ke tangga tulang belakang menuju pencerahan. Mereka sadar, bila perjalanan ini tuntas, minyak tersublimasi dan dipandu ke takhta penglihatan, terjadilah kebangkitan batin.
Kristus dalam ajaran mereka bukanlah sosok tunggal semata, melainkan siklus pembaruan yang berlangsung di lubuk jiwa setiap insan. Semakin halus dan tinggi minyak ini, ia berubah menjadi daya misterius yang sanggup memperbaharui tubuh, membawa kehidupan menentang kerusakan usia. Di dalam jaringan sel otak yang selama ini sunyi pun terjaga kembali. Sebaliknya, ketika seseorang larut dalam kebiasaan yang menguras esensi vital, makan berlebihan, mabuk, penyaluran energi seksual tanpa kesadaran, jalur ini terputus. Naskah kuno menyebutnya memakan buah pohon kehidupan dan memperingatkan penghamburan minyak vital tanpa kendali membawa tubuh merosot dan jiwa memudar. Inti dari rahasia ini adalah memahami bagaimana mengasuh, memurnikan, dan meninggikan minyak ini. Karena meninggikannya menghadirkan cahaya, membuka gerbang ke tegaknya kesadaran. Sebagaimana di atas, demikian di bawah. Penjaga hikmah tahu, bila benih Kristus dijaga bulan demi bulan, kehidupan pun terangkat luar biasa. Berbagai catatan menuturkan para bijak masa silam bukan hanya bertahan dekade, melainkan ratusan tahun, dijaga oleh rahasia dan disiplin suci ini. Jelajahi Injil dengan pikiran terbuka, maka kau akan mendapati tema ini bertabur di setiap baris. Akulah cahaya dunia, siapa berjalan bersamaku, tidak akan pernah diliputi bayang-bayang. Talamus optik ialah pelita, mata tunggal spiritual. Jika matamu tetap tunggal, seluruh tubuhmu akan dipenuhi cahaya. Memiliki mata ketiga yang terjaga berarti berjalan dalam kejernihan. Mengabaikannya membuatmu tersesat dalam kelam. Banyak orang berkumpul di gereja, mencari keselamatan lewat sosok penebus dari masa lampau, menunggu seseorang datang menyelamatkan mereka. Mereka belum sadar bahwa kediaman sejati Kristus ada di dalam, bahwa kerajaan surga tak kasat oleh pandangan mata, melainkan harus ditemukan dengan menatap ke dalam. Seperti yang pernah diajarkan Yesus, kerajaan itu bukan tontonan lahiriah, tak bisa ditunjuk di peta, tak bisa ditemukan oleh tangan orang lain, sebab ia berada dalam dirimu, Sang Pencari. Engkau adalah jagat sekaligus kuncinya. Seluruh perjalanan ini berlangsung di ruang batin. Jika engkau tak belajar memunculkan minyak ini, benih ini, khususnya melewati cakra bawah dan jebakannya, seperti seks, iri, nafsu kuasa, atau keterikatan pada harta, maka pintu transformasi agung tetap tertutup. Merangkul energi cakra dasar semata, Laksana berulang kali memakan buah pohon kehidupan tanpa pernah naik ke atas. Tugas sejati ialah membimbing benih Kristus naik, membiarkannya disalibkan, atau disatukan di pusat kebijaksanaan, inti keberadaan. Kitab-kitab suci penuh metafora dan simbol. Maknanya sejati berbicara tentang revolusi di dalam, bukan sekedar kisah sejarah. Pada hakikatnya, narasi ini menyuarakan siklus pembaruan rohani, kelahiran, lembah kematian, kebangkitan, dan terbangunnya jiwa yang tinggi. Inilah misteri sejati Kristus, bukan sekadar kisah darah dan daging, namun transformasi jiwa tertinggi. Ketika minyak ini tuntas menempuh siklus sucinya ke talamus optik, ia memicu penciptaan darah baru yang vital. Sebelum jalur ini tuntas, darah lama yang mandek bertahan, membendung penyembuhan sejati. Hanya dengan mengangkat minyak ke atas, kita menghidupkan pembaruan, menyambut kembalinya anak matahari ke surga otak sendiri. Persatuan ini bukan hanya resep penyembuhan jasmani, namun kelahiran kembali rohani. Bentuk kecerdasan yang lebih luhur terjaga, kilasan intuisi dan penglihatan melampaui indera pun bermunculan. Namun pengetahuan ini menuntut tindakan nyata. Bila hanya mengendap dalam pikiran, ia akan membeku. Praktik adalah segalanya. Jalani ini bahkan hanya setahun, dan rasakan transformasinya sendiri. Amati dengan saksama, tandai fase bulan saat bulan
menempati zodiak kelahiranmu. Itulah saat minyak suci diproduksi oleh otak dan mulai menempuh turunnya yang suci. Rawat cairan vital ini, jaga daya hidupmu, dan naikkan frekuensimu dengan sadar. Kehilangan esensi ini terlalu dini, akibat kebiasaan sembrono dapat melemahkan kesehatan serta vitalitasmu. Dengan menjaga benih ini, kau menumbuh kembangkan umur panjang dan kesehatan paripurna. Mulai dari hari saat bulan sejajar dengan rasi kelahiranmu, hitung 72 jam, 3 hari nan sakral. Selama rentang itu, hindari aktivitas seksual, terutama ejakulasi. Fokuslah pada meditasi mendalam. Makanlah makanan hidup, daun hijau, buah segar, jus alami. Hindari daging merah, olahan berat, bahan kimia, dan asupan beracun. Pelihara ketenangan batin, dan bila terasa sukar, rawatlah pikiran damai penuh pengharapan selama hari-hari tersebut. Perhatikan mimpi-mimpimu, sebab ilham bisa datang. Setelah masa ini tuntas, kau akan merasakan percikan halus menyala di dasar pikiran. Tanda pineal mulai hidup. Ingat, jalan ini tak dapat dipercepat. Setiap bulan menambah cadangan energimu, mengumpulkan cahaya perlahan. Setelah satu siklus matahari utuh, seperti dijanjikan naskah-naskah suci, kebangkitan agung akan menyapa. Pembaptisan kesadaranmu sendiri. Jelajahi misteri ini secara langsung. Biarkan ia menjadi pengalaman hidup, bukan sekadar kebenaran yang didengar kedua. Izinkan realitasnya berbicara dari dalam, tak peduli apapun kata dunia. Jika perjalanan ini menggugah batinmu, aku mengajakmu ikut bersama menyelami penemuan ini. Berlanggananlah, sampaikan pemikiranmu di bawah, dan ikuti jalan kuno ini bersama, menuju kebangkitan cahaya dalam diri bersama-sama.